Al-mukarramun wal muhtaramun, sadatuna al-habaib, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kita sebutkan secara global lah, wabil khusus keluarga besar sahibul haul Al-Habib Mahmud bin Alawi Al-Haddad, dan juga al-mukarramun wal muhtaramun, sadatuna ulama'una, masyayikhuna, para ulama, para kiai yang berada sama kita sekarang, wabil khusus keluarga besar alumni, murid-murid daripada Kiai Haji Mahfud Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Yang pondok pesantren ini anak pernah tahu dulu sebelum mondok, jauh sebelum kita mondok lah kenal sama pondok ini tadi. Dan pemondok Pemangkih ini salah satu pondok yang disegani santri-santri lain di Bangka Belitung. Jadi kalau ada sedikit cerita, kalau dengan di mana, lulusan mana, Pemangkih, mondor semua orang. Ngapa? Nah, Musorof tak bisa diajak main-main ya bang. Kalau nak disanding sama pondok Jawa, maaf, bisa menang bisa kalah. Ini setingkat sama pondok-pondok Jawa yang hafal alfiah, hafal apa semua, Pemangkih pun tak kalah, sama juga. Karena kami sendiri pernah menemukan murid-murid Pemangkih dengan tingkatan nahu yang luar biasa, sampai dia bisa menerangkan nahu ini daripada usul nahwi Ibn Zajjaj. Ini bisa dibilang 4 kali lipat di atas alfiah. Nah, ini sedikit tentang pondok Pemangkih ya, pondok luar biasa. Muridnya beliau ini nanti sekarang kita callkan sekarang ya. Nah, itu je tadi ya. Tetap Pak Syekh kita juga, anak juga lulusan pondok Jawa. Kita juga terlalu dakwah Jawa Timur. Jadi kalau bahasa Madura yang kasar, bahasa Jawa kasar kita paham. Nah, jadi bukan anak merendahkan pondok Jawa, enggak. Pondok Jawa terkenal nahwu sorofnya. Kita juga lulusan Jawa Timur. Tapi kalau kita nak bicara tentang ilmu, di mana aja ilmu itu ada, termasuk di beliau di Banjar, pelopor yang menghidupkan ilmu nahwu sorof di kalangan santri, sehingga keluaran pondok mereka tak kalah dengan lulusan yang pondok-pondok kita dapatkan di Jawa dalam segi ilmu nahwu sorofnya. Ya, itu. Dan juga minta mohon maaf sebesar-besarnya, kami tidak bisa nyebutkan nama satu persatu. Alasan pertama, banyak yang kami belum kenal. Nomor 2, waktunya tidak cukup. Takutnya tidak nilai terakhir, karena biasa terakhir nih orang udah kasak kusuk, tak pulang. Kalau yang lah nyium bau makanan, perut lapar. Nah, gitu. Ya, cuman sedikit aja lah. Kalau kita lihat daripada kehidupan kedua orang ini tadi, baik daripada guru Kiai Haji Mahfud Amin yang bisa kita bilang Syekhul Masyayikh, karena banyak guru-guru kita di Bangka, ustaz-ustaz kita di Bangka yang mengenalkan habaib di Bangka, murid-murid Pemangkih, termasuk guru kita Ustaz Jamaluddin. Beliau ini lulusan juga Pemangkih, dan beliau yang mengenalkan habaib, yang mengajarkan orang tentang cinta kepada habaib di Bangka Belitung. Luar biasa jasanya sampai sekarang, banyak orang-orang muhibbin dari didikannya beliau. Nah, maka kita bilang beliau ini Syekhu Masyayikhina sudah, walaupun intisabnya cuma pernah kenal sama murid-murid beliau. Kemudian juga yang kita haulkan Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Keduanya sama-sama punya kesamaan, yaitu mereka di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara bersantai. Mereka menginginkan kemuliaan di sisi Allah bukan dengan cara banyak tidur, banyak berkhayal. Tapi mereka mendapatkan hal tersebut dengan bil qaddi wal ijtihad, dengan luar biasa menggerahkan usaha, luar biasa bersungguh-sungguh dan penuh pengorbanan. Artinya tidak gampang. Seperti bagaimana ceritakan Ustaz Jema'i tadi. Mereka ketika mereka belajar, kalau punya cita-cita saja katanya, kalau punya cita-cita harus capek. Dan ini sebenarnya bukan hanya beliau yang mengatakan, dahulu ulama dulu ya seperti ini prinsipnya. Coba kita lihat apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Biqadri al-kaddi tuktasabul ma'ali, faman ramal ula sahiral layali. Seberapa besar kau mampu untuk bersungguh-sungguh, berkorban, berusaha, bersungguh-sungguh, ijtihad untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah, segitulah juga yang Allah berikan kepada kita.
Artinya tak gampang, tak hanya dengan banyak tidur, banyak bercanda, ngakak sana, ngakak sini, tiba-tiba jadi wali, tiba-tiba jadi orang alim. Mimpi. Kalau macam tu kategorinya mimpi, tak bakal jadi. Bahkan kata guru kami Gus Muhibbul Aman, Khatib Suriah NU Jawa Timur, beliau mengatakan ngimpi tak boleh orang macam ni. Jangan jadi ngimpi jadi wali, tak boleh, kata beliau. Jangankan mimpi jadi untuk jadi wali, ngimpi jadi wali tak boleh, kata beliau. Kalau macam ni caranya. Artinya apa? Yang bisa kita itu, salah satu yang bisa kita tiru daripada mereka berdua adalah kesungguhan beliau. Faman ramal ula sahiral layali, kalau kalian menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka satu syaratnya berusaha bangun malam. Jangan malam kita ngorok buat peta di bantal. Khususnya santri. Petanya bermacam-macam model. Seluruh dunia ada peta di bantal. Tapi bagaimana? Bangun malam. Ijtihad, murajaah, isi malam kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Khususnya sepertiga sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Karena waktu itu doa mustajab, waktu yang penuh dengan berkah, waktu andarannya para aulia, di mana para aulia tidak membuat mereka sumpah kecuali terbitnya fajar lewat daripada waktu sepertiga malam. Ini hati mereka gusar. Kenapa? Bukan gusarkan harus salat subuh, enggak. Tapi gusar terputus sudah waktu munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berkah. Ente murajaah jam 3 malam, betul pada awal ente ngantuk. Tapi di situ Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami. Kalau tak percaya coba jam 3 malam bangun, ambil kitab paling sulit yang ente baca, coba murajaah jam 3. Dan insya Allah yang kemarin sulit jam 3 insya Allah terbuka apa yang kita masalahkan. Kalau mungkin jam 3 belum sempat paham, coba murojaah lagi paginya, terbuka juga berkat kita murojaah pada waktu tengah malam. Dan ini mujarrab. Alhamdulillah, sedikit tahadusan binikmah, ana pernah coba. Ana ni dulu namanya mantek, buntu, sama sekali buntu. Dengar mukadimah mantik tidak nyambung. Dengar kitab Usul Taufik mukadimah tidaklah banyak dan nyambung, pusing kepala nah. Besok murojaah, besoknya musyawarah. Dan kalau sistem ngajarnya Ustaz Qaimuddin, beliau ini pengen santri dulu harus bermusyawarah murojaah, nanti baru beliau jelaskan. Dan anak kebetulan besoknya pemimpin musyawarah, ngerti aja yang dibahas enggak. Gimana caranya anak? Jam 3 malam mana bangun anak murojaah. Benar, setengah mati, ngantuk luar biasa. Pagi-pagi, dah cemana caranya? Paham. Mimpin musyawarah yang ana jelaskan hampir mirip dengan apa yang dijelaskan Ustaz Qaim. Seakan-akan dah pernah dengar sekali penjelasan beliau. Berkah apa? Jam 3 pagi. Waktu sulusul lail akhir. Ini cuma tahadusan binikmah. Cuma sekali ni je, sisa lagi ana ngorok lagi. Cuma sekali ini ya. Tapi pernah anda buktikan, minimal anda pernah membuktikan apa yang dikatakan Imam Syafi'i betul. Jam 3 pagi kita gunakan untuk murojaah, ini waktu berkah. Banyak permasalahan itu bisa memecahkan ketika di siang itu mumet tidak bisa memecahkan. Nah, kita lihat daripada guru-guru kita ini tadi, tidak gampang mereka dapatkan ilmu. Sakit pun masih dibantai untuk belajar ilmu, masih untuk ibadah. Tidak macam kita sekarang, termasuk kayak ngomong nih. Betul kata Habib Amin tadi, anak ini paling takut kalau badan lah nggak capek, pasti mundur. Ngapa? Kalau anak lah capek, dak anak teruskan ngajar seperti beliau nih, besok demam mana? Kalau demam paksa ngajar, ngelantur anak jelaskan. Khususnya kalau ngajar materi yang sulit, biasanya ngelantur ke sana sini, tidak nyambung orang dengar. Karena maslahat itu tadi, lebih baik anak istirahat. Biarlah, belum sanggup anak niru mereka nih, anak bilang kayak gitu ya. Ya. Seperti itu. Kemudian dalam syair itu Imam Syafi'i melanjutkan lagi. Beliau mengatakan bahwasanya tarumul izzah thumma tanamu lailan taghusul bahra fi talabil laali. Ente berkhayal mau dapat kemuliaan tapi malam tidur. Maka apa kata beliau? Ini sungguh tak mungkin ini. Kenapa? Orang mendapatkan kemuliaan dunia saja seperti permata harus menyelam, susah payah. Padahal yang dikejar urusan dunia. Nyari permata harus menyelam laut, harus gali tambang puluhan meter. Resikonya kalau salah sedikit mati. Ini untuk cari kemuliaan dunia, cari harta.
apalagi orang yang mencari ilmu. Kemuliaan di sisi Allah tak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Bagaimana bisa kalau kita tidak bangun malam, tidak berusaha bermujahadah di depan Allah, kemudian kita dapatkan kemuliaan? Tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin. Nah, disitulah kita harus ambil pelajaran sesuai dengan prinsipnya para ulama, sesuai dengan prinsip dua orang ini tadi. Kalau bercita-cita harus capek, cita-cita jadi orang alim ya harus capek belajar. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan ente cuma duduk ngakak sana ngakak sini khayal bisa jadi orang alim, tidak mungkin. Karena ilmu itu adalah pemberian Allah, sifatnya khusus. Dan yang pemberian khusus harus ada sebab. Tanpa sebab Allah tidak bakal ngasih. Ini jadi permasalahan. Ya. Maka dari situ harus kita tiru bagaimana seriusnya mereka, ijtihadnya mereka. Ini jadi gambaran bagi orang zaman sekarang, termasuk bagi Al-Faqih. Karena Al-Faqih semenjak dengar apa yang diceritakan Habib Amin tadi lah niat. Besok-besok coba anda paksakan diri, walaupun mungkin agak ngelantur, tapi mungkin kalau terbiasa anda bisa insya Allah ke depannya. Dan besok-besok insya Allah ke Sindur pun anda tembus jalan kaki, anda yakin. Dari tuan-tuan ke Sindur, lah sempat rencana kemarin. Tapi ada yang ngacau. Yang ngacau apa? Jalan dan yuk Bib naik ke motoranan. Ini tak mungkin langsung jalan. Nah, ini ngacau nih kadang-kadang ini gitu. Jadi anak tuh terkenal kalau di tuan-tuan tuh dari rumah ke Asalam tak pernah bisa jalan kaki. Kenapa? Pasti ada yang berhenti ngacau nak antarkan kita ke Asalam. Bingung nggak? Jadi cuman nak seperti Habib Mahmud lah mati anak. Nah, ya, tapi tetap kita tidak putus asa, harus meniru beliau walaupun sekali seumur itu. Kenapa kita harus meniru orang-orang soleh? Tanda bukti cinta kita sama orang soleh. Tanda bukti kita nak dapatkan sifat orang soleh, harus niru orang soleh tersebut. Coba kita lihat daripada apa yang diceritakan daripada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah suatu ketika melihat seseorang yang ingin dapatkan keberkahan beliau. Saking pingin orang ini dapat keberkahan beliau, beliau berjalan, setiap langkahnya diikutkan. Imam Abu Yazid Al-Bustami ke kiri juga ngikut, ke kanan juga ngikut. Akhirnya kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, cara ente ini salah. Cara seperti ini salah, kata beliau. Lau salahtu laka jildi wa albastuhu iyyaka wallahi man tafa'aka ma nafa'aka dhalika illa idza iqtadaitani fi aqwali wa af'ali wa af'alni wa abni wa niyyati, kata beliau. Kalau seandainya ente dengan cara seperti ini nyari keberkahan anda bakal dapat. Walaupun seandainya anak ini kulit anak buka, anak kulit di badan anak, kemudian kulitnya anak pakaikan ke ente, tidak bakal manfaat. Sampai kapan? Ngikuti anak dalam perkataan anak, ngikuti anak dalam amaliyahnya anak, ngikuti anak juga di dalam niat-niat baiknya anak, baru itu dapat. Sehingga dari situlah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Tathbitul Fuad, makna fulan akhadha an fulan la bimakna annahu qara'a minhu fi kitabin. Maknanya kalau kita katakan, kita sering dengar daripada manaqib ulama, fulan akhadha an fulan belajar daripada fulan. Maknanya bukan khatamkan satu kitab semua fulan itu tadi, bukan, belum cukup. Apa maknanya kata beliau? Ai idza qtada bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa mujahadatihi. Maksudnya kalau kita katakan fulan akhadha an fulan, contoh misalnya beliau guru Al-Habib Kiai Mahfud Amin belajar sama Sayyid Alawi Al-Maliki, kita katakan Kiai Mahfud akhadha an Sayyid Alawi Al-Maliki. Artinya apa? Bukan hanya sekedar khatam satu kitab, tapi juga mengamalkan kitab tersebut sebagaimana gurunya Sayyid Alawi mengamalkan. Itu yang terjadi. Nah, maka kalau kita sudah mendengar manaqib beliau, maka tugas kita adalah mengamalkan, mencontoh apa yang beliau lakukan, baru kita dapat keberkahan yang sebenarnya. Cukup modal cinta, cukup baik-baik, tapi kalau mau dapat sir beliau, tiru akhlaknya beliau. Fungsinya hol adalah di mana kita mengenang orang soleh agar menjadi pendidikan untuk hati kita, menjadi penguat bagi hati kita. Bagaimana? Dengan cara kita mencontoh mereka. Inilah yang disebutkan oleh Imam Junaid. Beliau mengatakan, qasasul awliya qissatus salihin junudun min junudillahi yuqawwi biha qulubal mu'minin. Yuqawwi Allahu biha qulubal mu'minin. Kisah-kisahnya orang soleh ini
kalau diperdengarkan adalah pasukan-pasukan Allah yang menguatkan hati orang-orang mukmin. Bagaimana prosesnya? Kalau kita memang amalkan, ikuti contoh orang soleh tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, mungkin juga pernah Anda sampaikan tahun kemarin yang tadi. Beliau mengatakan bahwasanya, ya bena Adam la yaghurrannaka qawlu man qala al-mar'u ma'a man ahab. Fa innaka lan talhaqa bihim hatta ta'mala ma 'amalahum fa innaka lan talhaqa bihim illa bi'amalihim. Fa innal yahud wan nasara kanu yuhibbuna anbiya'ahum walakinnahum laysu ma'ahum. Beliau mengatakan, wahai Ibnu Adam, ente jangan hanya mengandalkan satu hadis. Al-mar'u ma'a man ahab. Betul, ini bagus. Tapi kalau itu mau dapat sirnya, maka kita tak bisa bakal dapat sir sebagaimana mereka dapatkan, kecuali kita meniru amal mereka. Walaupun tak bisa niru semua, minimal tirulah sebagian sedikit, tak apa-apa. Sebagian kecil tak kita tiru, tak apa-apa. Tak mungkin kalau kita tak mampu niru semua seperti beliau, minimal sebagian sedikit je lah. Maka jangan nanti jadi santri suka tamarot, minimal. Lihat Amiyong Mahmud, tak ada kata sakit kalau nama belajar, tak ada kata sakit kalau nambut tamu. Beliau tahu ini adalah ajaran Nabi. Tak ada kata sakit dalam jalankan ajaran Nabi. Ini beliau. Maka jadi santri jangan suka tamarot. Tahu tamarot? Ya sakit gara-gara tak suka sama pelajarannya, atau tak suka sama ustaznya, atau mungkin kirimannya belum sampai, sumpah akhirnya boleh sorat. Mari. Ini kebiasaan buruk. Macam mana nak jadi alim? Ya sakit, bohongi gurunya. Dari mana mau dapat ilmu? Coba kita lihat beliau sakit masih ngajar. Padahal nama ngajar itu bagi seorang guru tak punya kewajiban dia memaksakan dirinya. Nah, ini kalau kita ngomong kewajiban ya, tidak ada kewajiban bagi seorang guru untuk memaksakan dirinya mengajar, tapi murid punya kewajiban untuk memaksakan dirinya untuk belajar. Tapi beliau kebalik, beliau seorang guru, beliaulah yang memaksakan dirinya lebih dari yang wajib, mengamalkan sesuatu yang luar biasa. Maka jadilah beliau seperti orang yang dihaulkan sekarang. Maka santri, pesan dari Al-Faqir, jangan sampai kita kalah dengan hanya sakit yang sedikit-sedikit. Biasa mah sakit tuh. Tapi jangan jadikan itu penghalang kita menuntut ilmu. Jangan jadikan sakit sedikit nak pulang tak betah. Jangan. Ini sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Akan rugi, tak bakal sampai kita kepada cita-cita kita. Betul sakit memang dapat izin, betul. Tapi kalau masih bisa masuk kelas, kenapa tidak? Kalau bisa masuk kelas, kenapa tidak? Dan memang rata-rata semua orang yang sukses, termasuk guru-guru kami, seperti itu. Contohnya tak usah jauh-jauh, Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, guru kami juga seperti ini tingkahnya. Beliau ini pernah suatu ketika dalam keadaan sakit luar biasa. Lah di dokter tersebut ngomong, ya Habib, antum ini harus istirahat. Kalau tak istirahat ini makin parah penyakitnya antum. Akhirnya dibilang, anak tak bisa istirahat, anak punya tanggung jawab pondok gini. Lah kalau emang kayak gitu antum sibuknya, kapan antum istirahatnya setiap hari itu? Anak istirahat kalau anak ketidur, ya anak istirahat. Kalau tertidur maka istirahat. Terus sisanya tidak istirahat. Berarti antum tidak ada istirahat yang resmi. Iya, kata beliau. Kapan antum mau bisa menikmati sedikit hidup? Nanti dikubur, kata beliau. Nanti dikubur, bukan di dunia, dikubur nanti mau istirahat. Ini menunjukkan ulama yang benar-benar sodaku ini. Rijalun minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah, seperti yang sampaikan Habib Ai tadi. Ini buktinya. Jadi kalau kita masih sakit sikit ya tak mau masuk kelas, belum sampai. Tiru beliau, jangan hanya hadir hallnya, tapi tiru juga kebaikan beliau. Baru kita menjadi orang yang nanti mendapatkan kemuliaan sebagaimana beliau tadi. Ya. Mungkin sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.